Kembali ke akar, kembali ke sumber. Ini merupakan tanggapan kritis terhadap salah satu perkembangan seni mutakhir Indonesia pada 1970-an dan 1980-an. Khususnya kesusastraannya. Sepanjang 1,5 dasawarsa pemerintah Orde Baru 1967 sampai 1982. Kebebasan kreatif yang diperoleh para seniman Indonesia telah mendorong mereka menghasilkan banyak eksperimen yang sangat bermakna dan membanggakan. Eksperimen-eksperimen tersebut bukan saja memberi napas baru bagi kehidupan seni modern di Indonesia, tapi sangat menentukan bagi perkembangan kreativitas pada masa sesudahnya. Berbagai gagasan dan wawasan estetik baru yang masih segar sampai kini, begitu juga penemuan bentuk dan teknik pengucapan baru telah memberikan banyak sumbangan yang tidak kecil bagi maraknya perkembangan seni modern yang lebih berpijak di bumi Indonesia dan lebih berciri Indonesia. Perkembangan yang dimaksud ialah ikhtiar untuk memadukan unsur-unsur tradisi dan modernitas. Tentu saja dalam ikhtiar itu terdapat berbagai cara dan kecenderungan dalam menggali dan memilih anasir-anasir tradisi. Ada yang cenderung mengutarakan makna tradisi di atas modernitas dengan tujuan lebih menonjolkan semangat Indonesiaan atau kedaerahan. Ada yang menggali tradisi semata-mata demi pembaruan yang lebih bermakna. Di sini seorang seniman memilih unsur-unsur tradisi yang dipandang relevan dalam mendukung wawasan estetik dan pemikiran modern. Namun apapun kecenderungan yang muncul, tampak bahwa telah terdapat kesadaran baru di kalangan seniman dan sastrawan kita akan pentingnya tradisi sebagai asas penciptaan karya baru. Di samping itu, memang tidak sedikit karya yang tergolong bagian dari kebudayaan tradisional menampakkan unsur-unsur modern mendahului zaman ketika karya itu dihasilkan. Ini lebih mendorong lagi para seniman dan penulis menyadari pentingnya tradisi. Roman besar Jepang yang ditulis pada abad ke-11 Kenji Monogatari, karya Murasaki Shikibu sebagai contoh, dilihat oleh para pengamat seperti R. Miner sebagai karya yang lebih modern dibanding banyak karya penulis Jepang pada abad ke-20. Bahkan menurut Takeda Katsuhito, roman tersebut mengilhami banyak karya penulis Jepang modern, khususnya Yasunari Kawabata. Contoh lain dalam unsur sastraan Melayu klasik, Braginsky menemukan bahwa konsep novel anti-novel yang diterapkan oleh beberapa penulis masa kini sudah terdapat dalam karya Melayu klasik abad ke-17, misalnya Hikayat Ibrahim Adham. Dalam kesusastraan Islam Nusantara lain, kemodernan yang mendahului zamannya dapat dilihat dalam karya-karya Hamzah Fansuri, seorang penyair sufi abad ke-16. Tidak sampai di situ saja, bahkan kepenyairan Hamzah Fansuri ternyata memiliki kesinambungan dengan karya-karya penulis Indonesia abad ke-20. Kesinambungan tersebut tampak dalam wawasan estetik dan puitika yang dipilih dua penyair pujangga baru terkemuka, yaitu Sanusi Pane dan Amir Hamzah. Contoh lain ialah puisi-puisi profetik Iqbal. Ia menjadi lebih modern dan bermakna karena di belakang penulisannya terdapat sumber ilham karya abadi penyair Persia klasik seperti Mantik At-Toyar, Fakhruddin Attar, dan Masnawi Jalaluddin Rumi. Munculnya kembali kesadaran untuk menjadikan tradisi sebagai titik tolak ukur sumber ilham penciptaan karya modern mendapat tanggapan bermacam-macam, baik dari kalangan seniman maupun pengamat seni atau sastra. Penyair Sutarji Kolzum Bakhri menyatakan bahwa munculnya kecenderungan kuat menggali akar tradisi ini merupakan tonggok pemisah antara perkembangan seni dan sastra sebelum tahun 1970-an dengan sesudah 1970-an. Menurut Sutarji, Angkatan 45 terus-menerus meminta warisan dari kebudayaan dunia barat, sedangkan Angkatan 70 justru ingin memberikan sumbangan kepada kebudayaan dunia. Danarto menanggapi bahwa kecenderungan ini memberitahu kita tentang adanya gerakan sastra yang ingin kembali ke sumber penciptaan dan arti sebenarnya. Namun demikian, beberapa pengamat dan sastrawan seperti Ateu Subagio Sastrowardoyo 1991 dan lain-lain lebih condong melihat fenomena di atas sebagai gejala bangkitnya budaya kedaerahan. Walaupun di antara yang dijadikan sumber ilham itu ialah tradisi-tradisi universal seperti bentuk-bentuk spiritualitas bercorak Hindu dan Islam, yaitu mistisisme dan tasawuf. Tradisi-tradisi semacam ini, walaupun memberi corak tertentu terhadap kebudayaan-kebudayaan daerah di Indonesia, dapat dikatakan berada di luar batas kedaerahan. Karena itu, terhadap fenomena yang berhubungan dengan bentuk-bentuk spiritualitas ini, Osman Effendi 1981 menyebutnya sebagai tanda munculnya neotradisionalisme dalam perkembangan kesenian Indonesia mutakhir.
Beragamnya bentuk tanggapan, bahkan penamaan terhadap kecenderungan tersebut sebagai disebabkan oleh beragamnya corak pendekatan terhadap tradisi, di samping penerapan konsep dan kerangka teori ataupun pemahaman yang berbeda-beda. Beberapa pengamat menemukan perhatian terhadap 1-2 kecenderungan saja dan merupakan kecenderungan yang lain yang tak kalah menonjol sesuai dengan kerangka teori ataupun pemahaman mereka terhadap tradisi. Beberapa pengamat lain melihat kecenderungan tersebut berdasarkan kerangka teori lain yang lebih holistik dan tak hanya melihat tradisi melalui penampakan atau fenomena zahirnya saja. Ada yang melihat hanya dalam rangka ilmu kebudayaan dan sosial seperti biologi, sejarah kebudayaan, antropologi, sosiologi, dan ilmu sastra modern yang cenderung sekuler. Dalam kerangka-kerangka ilmu-ilmu tersebut, tradisi dipandang hanya sebagai produk sejarah yang proses terbentuknya dalam satu masyarakat dalam jangka masa panjang atau pendek, sepenuhnya ditentukan oleh faktor-faktor sosio-budaya atau politik. Walaupun semua tradisi dilatari oleh perkembangan sistem-sistem kepercayaan dan agama-agama tertentu, termasuk bentuk-bentuk spiritualitasnya, tanpa faktor politik diletakkan jauh lebih penting. Karena itu, mereka yang beranggapan bahwa kerangka teori ini selalu melihat keterbentukannya tradisi dan kesinambungannya lebih dapat banyak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kekuasaan politik dan orientasi kebudayaan penguasa atau budaya penguasa. Namun di samping itu, ada pula yang melihat tradisi ini semata-mata sebagai produk sejarah, yang terbentuknya tradisi tidak semata-mata ditentukan oleh kuasa politik resmi. Teori ini didasarkan pada kepercayaan bahwa nilai-nilai spiritual yang dibawa oleh suatu sistem kepercayaan atau agama mengungguli faktor sejarah dan dapat memberi corak tertentu kepada tradisi disebabkan oleh nilai-nilai universal yang ada dalam dirinya sendiri, yaitu apabila ada ikhtiar dari pendukung-pendukungnya untuk mengembangkannya, walaupun secara politik mereka tidak memiliki kekuatan yang menonjol. Bahkan kerangka teori yang ditawarkan oleh A.K. Komarasawamy, Rene Guénon, Titus Brookhart, dan Syed Hossein Nasr lebih jauh lagi melihat tradisi dengan T besar sebagai suatu sistem pengetahuan universal yang mengatasi sejarah karena sumbernya berada di luar sejarah. Namun sebelum membahas keberagaman kerangka teori atau pemahaman yang berbeda-beda tentang tradisi itu, ada baiknya kita melihat bagaimana para penulis dan seniman 1970-an mendekati dan menyikapi tradisi, dan apa pula motif mereka menjadikan tradisi sebagai sumber ilham dan titik tolak penciptaan karya seni atau sastra. Secara garis besar, corak pendekatan dan sikap tradisi itu dapat dibagi ke dalam 3 kelompok kecenderungan. Yang pertama, mereka yang mengambil unsur-unsur budaya tradisional untuk keperluan inovasi dan pengucapan. Mereka melihat bahwa dalam tradisi terdapat unsur-unsur dan aspek-aspek yang relevan bagi pandangan hidup manusia mutakhir, khususnya irasionalisme yang ternyata mendapat perhatian kaum eksistensialis dan penganut aliran sastra absurd. Ini yang kedua, mereka yang mengklaim menumpukan perhatian hanya terhadap satu budaya daerah saja seperti Jawa misalnya, atau Minangkabau, Melayu Riau, Sunda, dan lain-lain. Para penulis kecenderungan ini berkarya dengan maksud untuk memberi corak khas kedaerahan terhadap perkembangan kesusastraan Indonesia. Yang ketiga, mereka yang mengambil tradisi langsung dari bentuk-bentuk spiritualitas dan agama tertentu dengan kesadaran bahwa tradisi dan budaya masyarakat Indonesia terbentuk berkat masuknya beberapa agama besar seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Tentu saja pengelompokan ini tidak ketat benar, karena terdapat beberapa pengarang yang menggabungkan 2 atau 3 kecenderungan sekaligus. Kecenderungan pertama, yang menyikapi tradisi dengan begitu kreatif untuk keperluan inovasi, dapat dilihat pada karya-karya Gunawan Muhammad, seperti Djoko Darmono, Arifin Noor, dan Sutardi Kolsum Bakri. Dalam seni tari dan teater tampak dalam karya Sardono, W. Kusumo, Arifin Noor, W.S. Rendra, Putu Wijaya, dan Ingkra Negara. Mereka tidak berpretensi kedaerahan, walaupun sadar mengambil unsur tradisi daerah. Malahan mereka tidak membatasi diri pada suatu atau 2 budaya daerah saja. Dan sadar pula bahwa yang ingin disampaikan ialah pengalaman dan sikap hidup manusia, yaitu manusia masa kini yang telah tercabut dari akar tradisi dan agama.